Halo adik-adik, berjumpa lagi di channel Bimbel Pawan atau ISC Education. Di video kali ini saya akan melanjutkan dari video sebelumnya, yaitu membahas mengenai latihan soal materi biologi kelas 10 bab 4 tentang protista. Agar lebih seru, yuk simak videonya. Oke, sebelum masuk pembahasan, buat kalian yang baru pertama kali nonton channel Bimbel Pawan atau ISC Education, jadi channel ini membahas tentang materi matematika, fisika, kimia, dan biologi. Jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalakan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video menarik dari kami. Soal nomor 16, Spirogyra berhabitat di tempat yang A. memiliki kandungan tanah humus, B. berair tawar, C. berair payau, dan D. berair asin, teman-teman. Kira-kira apa ya? Jadi, Spirogyra sp dapat hidup di berbagai habitat seperti genangan air dan air sungai. Nah, air sungai nih teman-teman, nih garis bawah ya, air sungai. Air sungai itu kan merupakan perairan dengan air tawar. Jadi, Spirogyra ini dapat hidup di air tawar. Nah, kalau kalian penasaran bentuknya Spirogyra seperti apa, nah ini kalian bisa zoom. Spirogyra itu kurang lebih bentuknya seperti ini ya, warnanya hijau. Nah, seperti itu. Lanjut nomor 17. Di bawah ini yang bukan tergolong contoh dari ganggang coklat ialah A. Macrocystis, B. Turbinaria, C. Sargassum, dan D. Protozoa. Nah, jawabannya paling tepat adalah D. Protozoa. Jadi udah jelas banget ya teman-teman. Ini kan kata-katanya aneh-aneh semua nih. Macrocystis, Turbinaria, Sargassum, apa sih? Jadi mereka semua ini merupakan contoh dari ganggang. Nah, di antara keempat jawaban ini kan udah terdapat satu yang paling nggak mungkin nih, seperti protozoa. Kan kita sering ulang berkali-kali ya, protozoa itu merupakan contoh dari protista mirip hewan, bukan protista mirip tumbuhan. Sedangkan pada alga ini atau ganggang ini merupakan protista mirip tumbuhan. Jadi yang paling tepat jawabannya adalah D. Nah, kalian nanti kalau misalkan pengen tahu gambarnya seperti apa sih, kalian bisa searching sendiri ya. Lanjut. Nomor 18. Sel pada protista bersifat A. prokariotik, B. eukariotik, C. tunggal, D. ganda, dan E. tidak memiliki membran. Wih, banyak banget ya pilihan gandanya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, seperti yang kita pernah bahas. Kalian masih ingat kan gambar ini? Gambar ini juga pernah keluar di part sebelumnya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B. eukariotik. Protista itu kan dibagi lagi jadi 3. Ada protista mirip hewan, protista mirip tumbuhan, dan protista mirip jamur. Nah, dari 3 ini mereka ada klasifikasinya sendiri-sendiri nih juga. Mereka ini memiliki apa ya, istilahnya punya member banyak gitu. Jadi di antara semua member-member banyak ini, jawaban yang paling tepat dan bisa dimiliki oleh semua anggota dari protista itu B. eukariotik. Next, soal nomor 19. Rongga yang digunakan sebagai sarana untuk mengeluarkan sisa makanan cair dengan denyutan disebut dengan A. vakuola makanan, B. nukleus, C. vakuola, dan D. vakuola berdenyut nih. Wih, apa ya? Jadi jawabannya adalah vakuola berdenyut. Jadi vakuola itu adalah organel yang dibungkus oleh membran sel yang paling besar. Apabila kalian amati nih, apabila kita amati juga gunakan mikroskop cahaya, vakuola itu memiliki bentuk seperti ruang kosong yang tembus pandang, teman-teman nih. Kalian bisa zoom nih, seperti ini kira-kira ya. Ini ilustrasinya aja nih. Jadi pilihannya kan vakuola, tapi ternyata yang paling tepat itu vakuola berdenyut. Nih, karena di soal kan kalian udah bisa baca nih, sisa makanan cair dengan denyutan.
Nah, jawaban yang paling tepat itu vakuola. Tapi ternyata ada jawaban lagi nih yang paling tepat, seperti vakuola berdenyut. Jadi jawabannya adalah D. Lanjut soal nomor 20. Vakuola berdenyut atau kontraktif memiliki fungsi untuk A. bernafas, B. mengeluarkan zat sisa makanan, dan C. berkembang biak. Jadi jawabannya adalah B. mengeluarkan zat sisa makanan cair seperti yang udah dijelaskan di soal sebelumnya. Lanjut, nomor 21. Tumbuhan yang tidak memiliki akar, daun, dan juga batang disebut dengan apa sih? A. alga, B. talus, dan C. tumbuhan hijau. Nah, kalau alga ini kan merupakan klasifikasi dari protista, yaitu alga ini masuk ke dalam protista mirip tumbuhan, teman-teman. Jadi bukan alga ya jawabannya. Terus tumbuhan hijau. Tumbuhan yang tidak memiliki akar, daun, masa disebut tumbuhan hijau? Kan dia nggak punya daun. Jadi jawabannya C ini juga kurang tepat ya teman-teman. Dan jawabannya paling tepat itu adalah B. talus. Lanjut nomor 22. Perhatikan ciri berikut ini. 1. bergerak. 2. memiliki cambuk. 3. bergerak dengan sangat cepat. 4. tubuhnya hanya terdiri dari satu sel. Jadi ciri-ciri tersebut merujuk pada A. sporozoa, B. ciliata, C. rhizopoda, D. foraminifera, E. flagellata. Nah, apa ini? Jadi jawabannya paling tepat adalah B. ciliata. Nih, cilia. Kayak yang udah dibahas sebelumnya juga, yang punya bulu getar banyak itu cilia, teman-teman. Udah gampang dihafal ini cilia. Ya, jadi cilia ini punya dua bagian inti sel, yaitu bagian alat reproduksi seksual dan alat reproduksi aseksual. Nah, perkembangbiakannya ini dilakukan dengan aseksual dan seksualnya ini dengan konjugasi. Dan ini ada tipe ya teman-teman. Jadi reproduksinya yang secara seksual itu dengan konjugasi, sedangkan yang aseksual itu dengan membelah diri. Jadi jawabannya paling tepat adalah B. Alat gerak berupa kaki semu terdapat pada A. rhizopoda, B. flagellata, dan C. ciliata. Jadi jawaban yang paling tepat adalah rhizopoda. Nah, salah satu contoh rhizopoda ini nih, Amoeba proteus. Ciliata itu seperti yang udah kita bahas berkali-kali. Ciliata itu alat geraknya menggunakan bulu getar di sekelilingnya. Kalian bisa zoom kan, itu banyak bulu-bulu getarnya kan. Nah, itu sebagai alat gerak, sebagai pendorong makanan agar masuk ke corong mulut juga. Sedangkan flagellata itu alat geraknya berupa flagel. Jadi protista yang punya alat gerak satu itu cuma flagellata. Nih ada satu doang kan, kayak benang itu. Jadi jawabannya paling tepat adalah rhizopoda. Nih kaki semuanya nih seperti ini. Jadi cukup segitu dulu contoh soal dari protista ya teman-teman. Saya Adinda Lailatul Husna, channel Bimbel Pak Wawan atau YSC Education. Terima kasih kalian udah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe dan juga di like ya. Oh iya, jangan lupa di komen. Jadi semoga video tadi bermanfaat buat kalian semua dan sampai ketemu di video selanjutnya.